Geda gede geda oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Helnanalis MPD dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dan teman-temanku yang saya banggakan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas video yang telah saya buat yang berjudul Sejarah Perkembangan Perencanaan Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu ada asal-usul perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan di masa kini berasal dari zaman kuno yang tidak terputus-putus. Saya pun menceritakan dalam Lacap Deomonian Constitution bagaimana 2500 tahun yang silam orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi Plato di dalam republiknya, mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Cina selama pemerintahan dinasti dan orang-orang Inca di Peru merencanakan pendidikannya untuk tujuan khas masyarakat mereka. Contoh, dari zaman kuno ini menekankan betapa pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dan kaitannya sistem pendidikan dengan tujuan masyarakat apapun jenis tujuan itu. Contoh yang kemudian menunjukkan bagaimana perencanaan pendidikan itu di dalam masa pergolakan sosial dan intelektual mengambil jalan membantu perubahan suatu masyarakat agar seirama dengan tujuan yang baru. Pembuatan rencana seperti itu umumnya adalah pemikir masyarakat yang kreatif bahwa pendidikan itu adalah suatu alat yang sangat kuat untuk mencapai perubahan dan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Beberapa ditunjukkan untuk seluruh bangsa lainnya, ditunjukkan kepada lembaga-lembaga secara sendiri-sendiri. Beberapa tidak dilakukan jauh lebih efektif dari yang lain. Beberapa hanya musiman, yang lain menyangkut kegiatan yang terus-menerus dan dalam jangka waktu yang cukup. Dalam waktu yang cukup lama, beberapa di dalam susunan yang sangat otoriter dan yang lain lebih demokratif dari pluralistis. Semuanya harus diajarkan, tetapi tidak satu pun yang memiliki ciri-ciri yang dibutuhkan untuk perencanaan pendidikan. Yang kedua, ada sejarah perencanaan pendidikan sebelum Perang Dunia Kedua. Perencanaan pendidikan muncul di negara Prancis pada tahun 1929 yang dikenal dengan Tardy Plan, kemudian dengan Marquis Plan pada tahun 1934. Perencanaan pendidikan yang disusun di Prancis adalah perencanaan ekonomi negara Prancis. Model perencanaan di Prancis sudah mengalami lahirnya model perencanaan di Amerika Serikat yang 1933 yang dikenal dengan New Deal Planning. Kemudian disusul di Swiss pada tahun 1941 yang dikenal dengan Wahdin Plan for Agriculture dan diikuti oleh Swiss pada tahun 1942. Perencanaan pendidikan yang dibuat pada awal ke-19 sebelum Perang Dunia Kedua mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak integral. Lembaga pendidikan melakukan suatu perencanaan secara terpisah, kurang memperhatikan perkembangan ekonomi dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, tidak dinamis. Model perencanaan digunakan kaku, tidak fleksibel, dan sulit untuk disempurnakan dan dikembangkan. Yang ketiga, ada bersifat jangka pendek. Dalam pengertian direncanakan hanya tahun per tahun. Dan keempat, program mentor, bagian atau komponen pendidikan direncanakan secara terpisah. Dan pembahasan yang ketiga, yaitu ada sejarah perencanaan pendidikan sesudah Perang Dunia Kedua. Perencanaan pendidikan dianggap penting oleh negara-negara di dunia, baik di negara
maupun yang berkembang. Hal ini didasari oleh Organisasi Perserikatan Bangsa. Masing-masing negara menyusun rencana pendidikan PBB, perencanaan pelatihan untuk perencanaan pendidikan untuk negara yang ada di dunia, termasuk para anggotanya. Perserikatan Bangsa dan UNESCO sudah mengambil langkah strategis di dalam membantu negara di dunia. Khususnya, negara berkembang dapat melaksanakan dan melakukan perencanaan pendidikan dengan baik di negara masing-masing. Adapun langkah yang diambil UNESCO yaitu bentuk konferensi perencanaan pendidikan yang bersifat regional sebagai berikut. Yang pertama, di kawasan Afrika, kawasan Latin, kawasan Asia, kawasan Arab, dan kawasan Eropa. Amerika Utara. Yang pertama itu ada kawasan Afrika, Nairobi Conference pada Februari 1964 dengan kajian evaluasi hasil pendidikan dengan Afrika dengan utama pada putus sekolah dan tinggal di kelas. Nah, di Paris ada Conference Paris 1964 dengan agenda mengaji pelaksanaan konferensi Addis Ababa dibanding pendidikannya. Nah, di Addis Ababa Conference diprioritaskan dalam bidang pendidikan atas desa prioritas yang ada dalam pengembangan ekonomi. Yang kedua ada kawasan Asia, itu ada Bangkok. Bahasan pelaksanaan Karachi Plan dan Konferensi Tokyo dan menghasilkan model pembangunan pendidikan Asia 1965 sampai 1980. Karachi Conference Desember, bahasan mengenai kewajiban belajar selama 7 tahun untuk pendidikan dasar. Tokyo Conference dengan topik bahasa Karachi Plan dan perencanaan umum, pendidikan dan perencanaan sosial ekonomi. Dan yang keempat ada perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa tahapan penting dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi sejak masa penjajahan. Hingga saat ini, berikut beberapa fase utama dalam perkembangan perencanaan pendidikan Indonesia. Yang pertama ada masa kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, perencanaan pendidikan lebih mengutamakan kepentingan penjajah. Pendidikan formal hanya diperuntukkan bagi kaum elit dan keturunan Belanda saja. Sekolah-sekolah yang didirikan lebih fokus pada pengembangan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial, seperti sekolah guru, sekolah teknis, dan sekolah-sekolah administrasi. Dan yang kedua ada masa awal kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai merancang sistem pendidikan nasional yang bersifat merata dan inklusif. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk membangun bangsa dan membentuk identitas nasional pada masa ini. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun, tantangan besar dihadapi karena keterbatasan sumber daya yang tingginya angka buta huruf. Yang ketiga, ada era Orde Baru. Pada era Orde Baru, pembangunan pendidikan dimasukkan sebagai bagian dari program pembangunan nasional melalui rencana pembangunan 5 tahun, yaitu biasa disebut dengan Repelita. Perencanaan pendidikan pada masa ini terfokus pada ekspansi pendidikan dengan dasar melalui program-program seperti yang bertujuan memperluas akses pendidikan di daerah-daerah terpencil. Selain itu, ada upaya peningkatan pendidikan kejuruan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, fokus pemerintah pada stabilitas politik dan ekonomi pada masa ini menyebabkan kualitas pendidikan seringkali dikesampingkan. Kebijakan sentralistik juga membuat perencanaan pendidikan kurang fleksibel dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang keempat, ada era reformasi. Pada era Orde Baru, perencanaan pendidikan mengalami pergeseran dengan desentralisasinya pendidikan melalui penerapan otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola pendidikan, termasuk dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, pemerintah mulai terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan yang terlihat dari kebijakan seperti wajib belajar 9 tahun, kemudian diperluas menjadi wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN.
Kurikulum pendidikan juga mengalami beberapa kali perubahan. Yang terbaru adalah penerapan kurikulum merdeka yang memberikan kebebasan lebih bagi sekolah dan guru dalam mengatur pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Yang kelima, itu ada era digital dan tantangan pendidikan abad ke-21. Pada era digital saat ini, perencanaan pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang baru. Transformasi digital dan revolusi industri menuntut sistem pendidikan untuk lebih adaptif dalam persiapan peserta didik menghadapi tuntunan dunia kerja yang semakin kompleks. Pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan internet dan platform digital menjadi aspek penting dalam perencanaan pendidikan, terutama dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, pemerintah mengembangkan berbagai program seperti sekolah penggerak, guru penggerak, dan digitalisasi pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia. Perkembangannya di Indonesia, Enos mengemukakan bahwa gema isu perencanaan pendidikan sampai di Indonesia sekitar tahun 1968, yaitu dengan dilaksanakannya suatu proyek penilaian nasional pendidikan. Hasil PPNP telah menarik perhatian UNESCO. Pada akhirnya mereka bersedia membantu Indonesia untuk mengembangkan perencanaan pendidikan. Dan pembahasan yang kelima itu ada mencontohkan hubungan perencanaan pendidikan dan manajemen pendidikan. Hubungan antara perencanaan dan manajemen pendidikan dapat dilihat dari beberapa hal itu. Yang pertama, perencanaan pendidikan merupakan proses mempersiapkannya keputusan untuk kegiatan di masa depan. Yang kedua, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai arah kegiatan dan target-targetnya di masa depan. Yang ketiga, perencanaan pendidikan menjadi landasan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan. Yang keempat, perencanaan pendidikan membantu pimpinan sekolah menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, perencanaan pendidikan membantu meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang keenam, perencanaan pendidikan membantu mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dan manajemen pendidikan yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Manajemen pendidikan yang baik dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. Manajemen pendidikan yang baik dapat membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang sukses. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Setelah menyimpulkan data yang akurat, kita juga perlu mengetahui manfaat dari penelitian sejauh ini. Pembelajaran sejarah bertujuan untuk menambah wawasan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu agar kita dapat belajar dari kegagalan maupun kesuksesan di masa lalu, membuat prediksi masa sekarang dan masa yang akan datang. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datang dari saya sendiri. Saya meminta maaf untuk teman-teman sekalian. Jika ada pembahasan yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.